اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang sekarang sedang menyaksikan video Pak Sair cuma ingin mengatakan, di perjalanan di usia Pak Sair yang sekarang sudah menginjak 27 tahun, Pak Sair terkadang terus berpikir tentang apa? Tentang yang namanya sahabat. Selama usia saya 27 tahun, ternyata saya belum menemukan sahabat yang betul-betul sahabat. Ketika saya sudah menemukan sahabat yang sesungguhnya, siapa itu? Sahabat yang sesungguhnya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tidak pernah mencaci maki kita. Al-Quran tidak pernah menjelek-jelekan kita. Al-Quran tidak pernah menyelewengkan kita. Justru ketika kita berada di satu titik yang salah, Al-Quran akan meluruskan. Al-Quran akan membetulkan. Sahabat terbaik bagi Pak Sair adalah Al-Quranul Karim. Teman-teman semua pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada, Pak Sair mempunyai cerita. Ada filosofi yang terdalam. Filosofi itu apa? Makna terdalam di dalam cerita ini. Ada sebuah kisah. Ada hutan belantara yang lebat. Di tengah-tengahnya hidup dua orang, yaitu kakek bersama cucunya. Kakek bersama cucunya ini hidup di tengah-tengah hutan belantara. Nah, kenapa cucunya hidup sama kakek? Karena kedua orang tua anak kecil ini meninggal dunia ketika mengalami kecelakaan. Jadi anak kecil ini hiduplah bersama kakek yang dicintainya. Sewaktu-waktu terjadilah musim kemarau yang sangat panjang, sampai kekeringan di mana-mana. Ketika itu buat minum aja sulitnya minta ampun. Apalagi buat mandi, buat mencuci, tidak. Sulit. Buat minum aja sulit. Nah, ketika terjadi musim kemarau yang begitu panjang, kakeknya memerintahkan kepada cucunya, "Wahai cucuku." Dijawab oleh cucunya, "Iya, kakek, ada apa?" "Wahai cucuku, tolong ambilkan air yang ada di sungai sana untuk minum kakek. Kakek sudah haus." Karena cucunya anak yang soleh, anak yang taat kepada orang tua, terutama kakeknya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak bertanya. Siap kakek. Lalu cucunya ini mengambil dua ember yang berada di belakang rumah. Diambil ember ini, ditaruh di depan kakeknya. "Wahai kakekku, saya sudah siapkan ember, bolehkah saya berangkat ke sungai?" Kata kakeknya, "Tunggu dulu, apalagi kek? Ember sudah siap." Lalu kakeknya pergi ke belakang kandang kambing. Kebetulan di rumah itu ada kambing, peliharaan kakek itu. Kakek ini pergi ke belakang rumah, mengambil dua keranjang yang bekas makanan kambing, yang kotor, yang hitam keranjang itu, tetapi bisa diisi air, tapi bocor.
Nah, kakek ini mengambil keranjang, ditaruh di depan cucunya, lalu diambillah gayung. Jadi 2 keranjang, 1 gayung sudah siap berada di depan cucunya. Wahai cucuku, kamu ambil air yang jernih itu dengan menggunakan keranjang ini. Karena cucunya tidak banyak bertanya. Baik, siap. Tapi di dalam hati cucunya bilang, apa mungkin bisa keranjang diisi dengan air? Ternyata keranjang ini bisa, cuma bocor. Nah, ketika diambillah keranjang itu, lalu dipikul, cucunya ini pergi ke sungai. Ketika sudah nyampe sungai, diisilah keranjang ini dengan air yang begitu jernih. Pakai gayung diisi 2 keranjang, terus sampai full. Ketika sudah full, cucunya ini menggotong keranjang perjalanan. Ketika di tengah-tengah antara sungai dan rumah, di tengah-tengah ternyata airnya habis karena keranjangnya bocor. Ketika airnya habis, cucunya ini pergi lagi ke sungai. Diisi lagi dengan air. Sudah full, digotong lagi. Di tengah-tengah jalan antara sungai dan rumah, ternyata airnya habis lagi. Sampai bolak-balik 11 kali cucunya melakukan itu. Sampai keranjangnya bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Padahal awalnya keranjang itu bekas makanan kambing, kotor, hitam, kuman. Tetapi ketika diisi air, ternyata sampai bersih. Nah, makna dalam Al-Quran apa? Keranjang itu ibarat hati kita yang kotor. Air itu ibarat Al-Quran yang suci. Ketika keranjang itu diisi air menerus, lama-lama keranjang ini akan bersih, sama seperti hati kita yang begitu kotor dan luar biasa, terutama saya. Ketika diisi Al-Quran terus-menerus, dibacakan Al-Quran terus-menerus, walaupun kita tidak tahu makna Al-Quran, walaupun kita tidak tahu tafsir Al-Quran, walaupun kita tidak tahu arti Al-Quran, walaupun Al-Quran ketika dibaca setiap hari, lama-lama hati kita bersih seperti keranjang yang terus-menerus diisi air yang jernih. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman yang baru hijrah, teman-teman yang baru ingin belajar Al-Quran lebih dalam, terus baca Al-Quran sambil belajar, sambil bertanya kepada guru, bertatap muka. Ketika teman-teman tidak tahu arti Al-Quran, makna Al-Quran, bahkan tafsir Al-Quran, kalau Al-Quran dibaca setiap hari, lama-lama hati teman-teman, hati kita semua akan bersih seperti keranjang yang terus-menerus diisi air yang jernih. Makanya teman-teman, jangan sampai putus asa kita belajar Al-Quran. Jangan sampai putus asa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah yang meridhoi semuanya. Tetapi berbeda ketika teman-teman yang sudah mempelajari Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran, alangkah baiknya baru mempelajari artinya, mengamalkan. Ketika sudah bisa mengamalkan, mengaplikasikan atau mengerjakan apa yang disuruh Al-Quran. Itu berbeda dengan teman-teman yang baru hijrah, teman-teman yang baru belajar. Tidak usah pesimis, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman lebih semangat lagi, tidak usah pesimis, selalu optimis untuk belajar Al-Quranul Karim. Dari Pak Sair cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.